Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini iman itu masih ada di dalam dada kita. Ketika diserukan suara azan, kita berlomba-lomba untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di bulan Ramadan ada salah satu ibadah khas, salat sunnat yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu salat sunnah tarawih atau tarwih. Disebut dengan salat sunnah tarwih karena berasal dari kata raha, istirahat. Kenapa salat sunat ini disebut dengan salat ar-raha atau tarwih, istirahat? Karena setiap sudah 2 rakaat orang melaksanakan salat, beristirahat sejenak. Ada yang bersalawat. Kalau di daerah Arab mereka betul-betul istirahat, Pak. Kenapa? Setiap sudah 2 rakaat ada yang jalan berdiri membawakan air zam-zam atau air minum. Ada yang bawakan kurma, makan dulu sekitar 5 menit. Kenapa mereka makan? Karena sholatnya 8 rakaat, 1 juz sampai 2 juz. Jadi memang istirahat, Pak. Memang istirahat. Karena lama berdiri. Makanya disebut dengan tarwih. Setiap sudah 2 rakaat duduk-duduk sejenak. Maka antara salat dengan salat tidak boleh langsung. Kenapa? Harus ada yang membatalkan, istilahnya menghalangi. Apakah dia membaca Al-Quran sedikit, atau dia berzikir sedikit, atau membaca salawat. Kalau di Indonesia kita antara 2 rakaat dengan 2 rakaat membaca salawat. Kalau di Arab raha, istirahat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Turmudi dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, bapaknya kucing, nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dusi. Beliau sahabat yang paling banyak menghafal hadis, 5.300-an lebih hadis beliau hafal, dan tingkatan ulama yang paling banyak menghafal hadis. Beliau menyampaikan salah satu hadis Nabi. Beliau katakan ketika berjumpa dengan semua sahabatnya Nabi, Nabi mengatakan, "May ya'khudhu anni haula'il kalimat ya'mal bihinna au yu'allimu may ya'mal bihinna." Siapakah di antara kalian yang ingin saya ajarkan, mengambil dariku beberapa kalimat untuk dia amalkan atau dia beritahukan orang lain untuk mengamalkannya? Berkata Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha biyadi, kata Abu Hurairah, kemudian Nabi memegang tanganku dan menyampaikan fa'addahunna khamsan, dia menyampaikan 5 hal. 5 hal ini yang singkat saya sampaikan karena terbatas. Ini juga direkam, masuk di YouTube. Nah, biasa saya nonton di YouTube-nya, Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa Masjid Sabil Al-Muhtadin. Walaupun tahun lalu kita ceramah, masih kita nonton. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Takutlah dari apa yang diharamkan oleh Allah, hindari dah dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka engkaulah akan menjadi manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan salat bentuk penghambaan yang paling tinggi, tidak salah, Pak.
Ada orang yang mengatakan puasa bentuk yang paling tinggi penghambaannya seseorang kepada Allah karena rahasia dirinya dengan Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu pun tidak salah. Ada juga yang mengatakan ibadah haji yang paling tinggi. Kenapa? Karena jasad dengan harta dan semua waktu kita gunakan melaksanakan ibadah haji pun tidak salah dikatakan bentuk paling menghambakan dirinya. Tetapi semua ibadah-ibadah mahdha yang kita lakukan sesungguhnya ujungnya itu ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain la'allakum tattaqun. Ibadah salat disebutkan dalam Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu kalau betul salatnya maka dia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tadi malam saya salat di Masjid Agung Al-Munawwarah di Raha. Pulang-pulang keluar dari masjid, ada jamaah yang tinggal menunggu. Kenapa Pak? Hilang sendalku. Hilang sendalnya dari masjid. Padahal orang melaksanakan salat di masjid. Kalau begitu Ustadz, yang mana yang mencegah perbuatan keji dan mungkar? Salatkah atau apanya? Saya katakan ada orang yang masuk salat, tetapi salatnya itu gerakan dan bacaan saja. Tidak ada isinya salatnya. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah saya, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau ada orang salat tidak ada isinya zikir, berarti tidak ada hakikatnya salat. Walaupun gerakannya bagus, bacaannya bagus, tapi kalau tidak ada zikirnya, apa yang mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inti salat itu bukan di dalam salat, tapi intinya di luar salat. Ketika dia salat, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia keluar dari masjid yang dia ingat Allah melihatnya, sehingga kalau dia mau ambil sendalnya orang, dia pikir-pikir, barusan saya salat, saya mengingat Allah. Masa saya sudah lupa sama Allah yang saya ingat tadi? Begitu juga ibadah puasa, Pak. Mendorong seseorang untuk apa? Untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula dzur wal 'amila bih. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perkataan dusta, sumpah palsu, dan dia lakukan itu, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh apa yang dia lakukan dengan meninggalkan lapar dan hausnya. Kenapa? Karena dia juga masih tidak menjaga lisannya, qaulaz zur. Begitu juga ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, jangan bicara tentang seksual. Aduh, oh maaf, karena banyak yang pergi haji belum apa-apa sudah berbicara tentang siti rahmah dan lain-lain. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, tidak boleh bertengkar ketika melaksanakan ibadah haji. Makanya yang disebutkan di dalam hadis bentuk penghambaan seseorang itu ketika dia mampu melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan dia mampu untuk mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil. Qabil bawa batu, dia mau lempar kepada Habil. Apa kata Habil? La im basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak. Kalau kamu mau bunuh saya, Qabil, bunuh saja. Saya tidak akan melawan. Kenapa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Begitu juga ada seorang laki-laki, rajulun, salah satu disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, mendapatkan naungan di hari kemudian 7 orang, salah satunya ialah kata Nabi, rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak berzina, Pak. Dia tinggal berdua saja dengan perempuan. Perempuan ini cantik, kedudukannya tinggi, dzata mansibin wa jamalin,
Tetapi kenapa laki-laki ini tidak mau melakukan menyentuh perempuan ini? Jawabannya dalam hadis, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Rupanya orang takwa itu, jika dia sudah menjadikan kehidupannya itu senantiasa merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Allah dia laksanakan, dan lebih-lebih lagi yang dilarang oleh Allah dia hindari. Kenapa? Karena senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini tinggal 3 menit. Masih ada 4, Pak, saya singkat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesannya kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik waqsim bima qasamallahu lak warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Wa fi riwayah waqna' bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridolah, bersifat qana'alah dengan apa yang Allah sudah bagikan kepadamu, karena rezeki kita sudah ditentukan. Takun agnan nas, sesungguhnya engkaulah manusia yang paling kaya. Rupanya bukan orang kaya itu kalau banyak hartanya, kata Nabi, tetapi orang kaya yang sesungguhnya ketika apa yang dia miliki itu dia syukuri sambil mencari apa yang belum ada, bukan mengejar apa yang belum ada, Pak. Beda antara mencari dengan mengejar. Kalau orang yang mengejar harta itu jatuhnya kepada tamak. Tapi kalau orang yang mencari harta, hari ini dia cari tidak dapat, alhamdulillah. Tapi kalau orang mengejar dia tidak dapat, hari ini dia cari dengan cara yang haram. Makanya harta yang diperoleh dari barang yang haram, fannaru aula. Ma min lahmin nabata minal haram, fannaru aula, kata Nabi. Daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka paling cepat itu membakarnya. Maka kita disuruh untuk cari yang halal. Bahkan doa kita, Pak, sudah salat apa? Allahumma agnini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkanlah hartaku yang halal, hindarkan dari yang haram. Begitu juga Pak Imam kalau berdoa, wa barik fi rizki. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Bukan waqthir, bukan banyak, tapi wa barakah. Kenapa yang diminta itu barakah? Karena kata barakah dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair. Kalau dia punya sedikit, dia akan bertambah. Tetapi kalau dia banyak tidak berberkah, akan berkurang dan semakin habis. Dan banyak harta yang tidak berberkah, yang mana itu? Yang diperoleh dari barang yang haram. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau adalah orang mukmin yang sebenarnya. Jadi orang mukmin yang sebenarnya bukan sekedar saya beriman kepada Allah, beriman kepada air, rajin sholat dan seterusnya, tetapi ada hubungan horizontal dengan orang yang paling dekat dengan kita di rumah kita. Siapa itu? Tetangga kita. Al-Mubarak Furi mengatakan yang dimaksud dengan tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang. Itu tetangga, Pak. Berarti kalau kita tinggal di sini, kira-kira sampai di Maksel itu 40 rumah ada. Tetangga kalau begitu. Itu menurut ulama, seperti itulah yang dimaksud dengan tetangga. Kenapa kita disuruh untuk berbuat baik sama tetangga? Mohon maaf, Pak, Ibu. Kadangkala hanya persoalan pagar kita bertengkar dengan tetangga. Kadangkala hanya persoalan anak kecil main-main bertengkar, anaknya, bapaknya juga ikut berkelahi. Kadangkala persoalan yang kecil ini yang menjadikan kita putus silaturahim. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kenapa? Kalau kita dapat musibah, tetangga yang membantu kita yang paling pertama, bukan keluarga kita yang jauh di sana. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkaulah orang muslim yang sebenarnya. Janganlah memandang seseorang yang melakukan satu dosa, melakukan suatu kemaksiatan dengan pandangan hinaan.
Kenapa? Karena bisa jadi satu waktu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pandanglah dengan pandangan rahmah kasih sayang. Ajaklah dengan cara yang baik karena Anda muslim dan dia juga orang muslim. Kalau dengan cara yang baik, insya Allah dia akan terima. Orang muslim itu jika dia mampu memberikan keselamatan dengan muslim yang lainnya, dengan lisannya dan dengan tangannya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirid dahik fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Jangan terlalu banyak ketawa, karena terlalu banyak ketawa akan mematikan hati kita. Kenapa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketawa tidak dilarang, tapi yang dilarang itu terlalu banyak ketawa. Ustaz, ada terapi ketawa ini Pak, zaman modern, terapi ketawa. Iya, silahkan. Kalau orang stres itu dilatih untuk terapi, ada terapinya. Yang selalu banyak berpikir, tapi Nabi mengatakan jangan terlalu banyak ketawa, karena terlalu banyak ketawa mematikan hati. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila mana ada yang tersinggung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.